Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau, bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul The Retaliators 2022, menceritakan tentang seorang pendeta yang berdiri tegak mengungkap dunia bawah yang gelap dan bengkok saat dia mencari jawaban seputar pembunuhan brutal putrinya. Dak lamak spoiler di awal, sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film dimulai oleh dua orang ciwi-ciwi yang sedang kebingungan oleh persimpangan jalanan. Setelah melihat peta dan diskusi berdua, mereka memutuskan mengambil belokan kiri. Setelah lama berjalan, mobil mereka mengalami bocor ban, membuat satu cewek keluar untuk mengganti ban mobil. Udah biasa di film-film lainnya, kalau keadaan sepi pasti ada aja yang aneh. Ya betul sekali, kita bisa melihat orang berjalan yang tidak disadari oleh wanita dan tiba-tiba ya si wanita ditarik oleh sesuatu. Menyadari gak ada suara teman, si wanita di atas mobil mencoba memanggil dan tidak sengaja memencet klakson mobil dan tiba-tiba We have to get out of here. Scene berpindah di tempat konseling berduka, semacam curhat tentang berduka gitu. Ada seorang cewek bernama Sarah, bercerita tentang kematian ibunya, saat ibu mencoba menyelamatkan burung pipit, sehingga si ibu tidak sengaja terjatuh dari atap, membuat dirinya patah leher. Bertepatan ini hari Natal, Sarah dan adiknya bersama si ayah pergi mencari pohon Natal. Terus Sarah kesal sama orang yang duluan mengambil pohon Natalnya, diambil orang duluan. Si ayah coba bicara baik-baik sama orang itu, karena SKSD membuat si ayah didorong. Hey pal, look. I'm not your pal. Di rumah si ayah masih aja dicengin oleh Sarah, karena tidak bisa membela anak yang dimarahi oleh orang lain. Walaupun si ayah tetap dicengin oleh putrinya, si ayah tetap sayang sama putrinya. Dia tetap mengizinkan putrinya pergi malam ini. Bisa kita pahami kenapa si ayah tidak main cara kekerasan tadi siang, karena si ayah seorang pendeta. Si ayah berceramah untuk pengikutnya, dan menceritakan tentang dia tadi siang, dengan cara santun menghadapi orang yang kesal, dengan mengubah ceritanya sambil mengucapkan selamat Natal kepada orang itu, membuat pengikutnya jadi ketawa. Scene pindah kepada orang yang sedang transaksi narkoboy, antara si kursi roda dan si botak. Setelah barangnya udah dikasih, si botak sengaja tidak mengambil uangnya dari dalam bekasi mobil si botak. Ketika mengambil uang, si botak langsung menghantam dengan jok bekasi mobil, dan memasukkan mulutnya ke knalpot mobil. Sarah minta izin kepada ayahnya untuk pergi lagi. Di pom bensin, si botak dan Sarah sama-sama ngisi bensin. Mendengar suara di bekasi mobil botak, dengan cepat Sarah langsung pergi dengan menyemprotkan parfum ke mata botak. Di jalan Sarah menelpon ayah, bilang kalau dia lagi diikuti oleh seseorang. Tentu dong si ayah sangat panik. Akhirnya si botak berhasil menyalip mobil Sarah, dan langsung mengikat tangan Sarah ke pengemudi mobil, dan menenggelamkan mobilnya ke dalam sungai. Akibat hal itu, membuat hati si ayah sangat terluka, karena putrinya yang udah remaja pun almarhum. Tentu dong hati si ayah terluka. Hati seorang ayah mana yang tidak terluka melihat hal itu. Lalu seorang detektif lawyer datang menemui si ayah. Biar gampang kita panggil aja si John ya, karena dia ingin menangani kasus ini. Karena masih berduka membuat John tidak bisa berpikir. I'll be in touch. Lawyer pergi ke pom bensin, untuk melihat CCTV pom bensin. Setelah lama dilihat, Lawyer dapat juga plat mobilnya.
Di sisi botak dia laporan sama kakaknya bernama Victor, karena barang udah siap diantar. Waktu di jalan botak di stop oleh polisi, ketika polisi mendekat dan tiba-tiba What's the trouble, officer? mendapat kabar begitu membuat Victor kesal, karena adiknya belum juga sampai, karena barangnya masih sama si botak. Si anak paling kecil sedih melihat ayahnya yang tidak karuan. John menyuruh anaknya untuk pergi sama tantenya agar tidak kebawa beban pikiran dari si ayah. Daripada kesal di rumah, John melampiaskan kesalnya keluar dengan mobil. Si botak akhir sadar dari pingsannya. Dia sudah terikat di sebuah ruang rahasia yang gelap. Dia disuruh buat mengucapkan namanya yaitu 21, oleh orang yang tidak terlihat, karena bukan namanya. Tentu saja si botak berontak, membuat dia disiksa oleh aliran listrik. Number 21. Victor dan Ende Geng pergi ke tempat klub yang dia curigai. Setelah dapat apa yang Victor cari, yaitu posisi HP adiknya terakhir, Victor menutup kepala orang itu dengan kantong plastik hingga lewat. John pun menemui si detektif, karena John tidak tahu harus ngapain lagi. Detektif bilang kalau dia sudah menemukan orang yang telah membunuh putri John. Dia sekarang berada di rumah saya. Sebelum pergi ke rumah, Sawyer menceritakan tentang diri dia dahulu, mirip kejadian kayak si John sekarang. Bedanya aja kalau dia kehilangan 2 nyawa, yaitu istri dan anak di kandungan istrinya. Sawyer menangkap orang itu dan menyekapnya di ruangan bawah tanah yang buat Sawyer, karena dia tidak percaya Tuhan. Itu katanya loh, bukan kata admin ya. Akhir Sawyer dan John sampai di rumah Sawyer. Dia langsung mengajak John untuk ke bawah kabin rumah. Sawyer langsung menunjukkan orang yang telah membunuh putrinya. Karena telah diikat oleh Sawyer, Sawyer menyuruh John untuk menyiksa si botak, untuk balas dendam untuk putrinya. Karena John adalah seorang pendeta, tentu saja dia tidak bisa membuat hal begitu sama orang, walaupun pembunuh putrinya sendiri. Melihat John tidak ada niat untuk menyiksa si botak, takut juga rahasia Sawyer terbongkar, membuat Sawyer gelap mata, dan tiba-tiba John pun sadar, dengan sudah terikat di kursi. Sawyer datang dengan membuka peti. Di dalamnya ada orang yang sudah disiksa oleh Sawyer, karena orang ini melakukan pemerkosaan sama seorang nenek. Hal itu Sawyer lakukan untuk memberi efek jera. Lalu Sawyer membuka tirai. Bisa kita lihat semua, begitu banyaknya orang yang telah Sawyer sekap dengan kejahatan berbeda-beda. Ada yang membunuh, psikopat, pedofil, dan seorang wanita menjual anak kecil untuk seorang om-om, dan banyak lagi. Intinya tentang kejahatan yang sangat keji. Sawyer memberi nama satu persatu, dengan urutan angka. Lalu si botak dimasukkan ke dalam jeruji yang sudah dinanti oleh semua orang yang sudah kelaparan. John pun berhasil lepas dari ikatan dan langsung kabur. Di luar rumah, Victor dan Ende Geng sampai di rumah Sawyer. Sawyer lagi ngejar John, malah berhadapan dengan Victor, membuat dia disekap, dan tanya di mana adiknya. I can't. Where's my brother? Where's Ram? John sampai di tempat jeruji satu lagi. Dengan hati yang baik John memasukkan kunci ke dalam jeruji. Lalu si wanita dapat kunci dan membuka gembok. Victor dan Ende Geng sampai ke bawah. Dia kaget melihat hal mengerikan. Setelah bisa keluar, Victor dan Ende Geng diserang oleh orang-orang yang sangat kelaparan, membuat Victor dan Ende Geng pada tewas semua. John pun mencoba kabur. Dia dihadang oleh orang-orang kelaparan. Ketika hampir aja John dilewatkan, dan tiba-tiba Sawyer datang. Setelah menyelamatkan John, Sawyer pun lewat. Setelah Sawyer lewat, John harus bisa keluar dari rumah Sawyer, dengan menyiapkan sajam, dan John melihat motor, dan John pergi dari rumah Sawyer. Di luar John dihentikan oleh orang-orang, sehingga motornya jatuh. John pegang gas motor, yang terlilit tali di kepala orang itu, lalu John melayangkan golok.
Walaupun diserang oleh orang itu, John berhasil membunuh mereka semua dengan brutal, dan tiba-tiba John terbangun oleh klakson mobil. Ternyata kita diperlihatkan scene di awal film, karena cewek pencet klakson membuat John terbangun, dan pergi ke suara mobil. Setelah John mengambil golok, John langsung membacok kepala orang itu hingga putus dong. John coba mengajak cewek itu buat pergi, karena ketakutan John ditarik di bawah mobil, membuat si cewek tidak tertolong. John berhasil menancapkan golok ke arah kepala orang itu, karena masih ada orang tertinggal. John berhasil menumbangkan dua orang itu hingga lewat. John pergi jalan keluar dari hutan, lalu scene dilihatkan oleh dua orang kakek nenek, si nenek yang sedang mengoreng telur ceplok, lalu si kakek ingin menghancurkan pohon Natal, mesin pun ada masalah, entah kenapa. Si nenek mendengar anjingnya mengongong di luar, si nenek melihat orang di mobil, setelah dilihat keluar, si nenek kaget, karena si botak yang lagi butuh kunci mobil ini, dengan tatapan tajam membuat si nenek jadi takut, dan masuk ke dalam rumah, dan tiba-tiba melihat hal itu, John langsung menghantam kursi ke botak. Hal itu membuat John adu mekanik sama botak. Dilihat di postur tentu dong John kalah mekanik. Botak langsung menjepit kepala John dengan penjepit besi. Botak langsung berkata, "Di mana ayahku?" Dengan berontak, John tidak sengaja mesin pemotong nyala, membuat botak lengah, dan langsung saja, John menusuk mata botak dengan hadiah Natal putrinya, membuat mata si botak copot. Lalu John langsung menghantam botak dengan pohon Natal, membuat botak masuk ke dalam mesin penghancur, membuat badan botak hancur setengah badan. Waduh, sakitnya ini, botak pun lewat dengan keadaan sadis oleh John. Di akhir film John Conselin berduka dan melanjutkan kegiatannya sebagai pendeta, dan di tempat latihan bisbol putri John, diusir oleh orang yang mau latihan juga, karena John tidak mau terjadi seperti putrinya lagi. John pun langsung membagongnya hingga tamat. Film ini mengajari kita untuk, sesekali kita itu harus ada kekerasan untuk menjaga orang yang kita sayang, seperti John yang harus membela putrinya yang diganggu oleh orang lain. Kalau film rancak bana, awak si talau, mundur diri dulu untuk mencari film selanjutnya. Oke sanak. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalu ke rumah lai.